Kelas Penyiar Indonesia bangga banget karena bisa bekerja sama-sama Backtrack Indonesia mengadakan in-house training workshop public speaking Creator. Pesertanya sangat hangat, mereka sangat aktif. Hype-nya seru banget, Antusiasmenya luar biasa. sama kreatif berbicara melalui teknik-teknik public speaking. Sukses terus, sampai jumpa di event-event berikutnya. Hai broadcaster, selamat pagi dan selamat datang di Kurma, kelas bulan Ramadan bareng mentor dan alumni. Sebelum mulai, boleh dong aku mau sapa dan cek-cek dulu ya. Kalau teman-teman di sini udah bisa dengar suara aku dengan jelas, thank you banget kamu yang udah on cam. Yang udah on cam kalau bisa dengar suara aku dengan jelas, boleh dong nanti say hi seperti ini ya di depan kamera. Dan kalau kamu yang berhalangan on cam, boleh banget untuk kasih reaction di Zoom ini biar kalaupun kita online nih tetap terasa rame dan semangat banget. Yuk semuanya, hai. Oh, thank you banget semuanya. Hai. Hai Kak. Ada Mita, Halo, Mariani, halo semuanya. Yona. Hai semuanya. Thank you banget yang sudah kasih reaction. Perkenalkan aku Visa Maharani, host Kurma sesi hari ini. Nah, jadi di Kurma ini nanti kita akan ngobrol bareng mentor dan alumni selama kurang lebih 1 jam. Ngobrol soal topik yang keren dan berbeda tentunya di setiap sesinya. Mulai dari MC sampai dengan voice over. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang voice over loh teman-teman. Dan di Kurma ini diadakan oleh Kelas Penyiar Indonesia, yaitu tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun. Nah, kalau kamu ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun kamu ingin berkarya dengan suara, yuk boleh banget follow IG @kelaspenyiar_id atau klik www.kelaspenyiar.com untuk info program kelas reguler dan offline dan online kita semuanya. Nah, apa sih Kak Visa kelas reguler itu? Jadi teman-teman di sini, kelas reguler ini adalah kelas yang rutin dibuka oleh kelas penyiar. Mulai dari broadcasting class, public speaking class, dan yang terbaru nih, yang sedang dibuka, ada kelas voice over juga. Nah, di Kurma hari ini teman-teman, Kelas Penyiar akan memberikan apresiasi bagi 3 orang penanya terpilih, yaitu hadiah berupa e-voucher Kelas Penyiar Indonesia sebesar 250.000. Nah, diskon ini nanti bisa dipakai untuk ikutan kelas reguler Penyiar Indonesia. Nah, nggak cuman itu, hadiah e-voucher ini juga nanti akan diberikan untuk 2 akun Instagram terpilih yang mau upload keseruan hari ini di Instastory-nya. Teman-teman boleh banget share hal penting yang kalian dapat atau apa aja sih keseruan sesi hari ini. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram @kelaspenyiar_id dan alumni kita hari ini @bacatomrangga dan mentorator kita hari ini @joyrichi_pdg. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sapa nih, mentorator alias mentor moderator sesi Kurma hari ini ada Kak Joy Richi. Beliau merupakan seorang voiceover artis yang sudah sangat berpengalaman. Kalau kamu sering dengar program namanya Ragam Indonesia di Trans 7, kamu artinya lagi dengerin suara Kak Joy Richi itu. Nah, dan nggak itu aja, beliau juga punya amazing voice banget nih. Bisa mengubah suaranya dari suara cewek sampai suara Optimus Prime. Yuk langsung kita sapa hari ini ada Kak Joy Richi. Halo, Hai Assalamualaikum Kak warahmatullahi Joy. wabarakatuh. Gimana Kak Joy keseruan hari ini? Apakah Kak Joy lancar puasanya Kak sampai jam segini? Lancar banget. Kok jam segini perut udah keroncongan ya? Nggak tahu kenapa nih. Ada udah mau azan ya Kak, azan zuhur. Azan zuhur. Iya, Kak Joy hujan nggak nih Kak di sana? Alhamdulillah di Padang lagi cerah ya. Cuma kemarin hujan dari jam berapa tuh, hujan malam habis maghrib nggak salah.
menjelang Isya hujan, lumayan gede tuh, ke malam tuh. Gitu, dan sekarang ya cuaca oke lah, Oke lah. alhamdulillah. Ya, Iya, kesibukannya apa sih Kak Joy? gimana Pak? Kesibukan Kak Joy apa nih Kak belakangan Oh, ini? kesibukan belakangan ini ngisi-ngisi VO, ya lumayan lah. Terus udah gitu juga berolahraga, karena itu bagus juga gitu kan untuk badan gitu kan ya, main sepatu roda. Terus udah gitu, ya udah jualan makanan. Jual makanan. Mm-mm. Tetap VO tetap lancar ya Kak? Tetap Ya, jalan. cuma untuk VO gue milihnya habis buka puasa. Soalnya kalau misalnya jam-jam segini VO, waduh kering. Iya Kak. Ini teman-teman udah nggak sabar banget nih Kak. Kayaknya udah mau Hmm. belajar, mau ngobrol bareng Kak Rangga. Boleh dong langsung aja nanti kita panggil Kak Rangga ya Kak. Langsung aja aku oper nih buat Kak Joy Ricci untuk memimpin jalannya obrolan hari ini Kak. Good luck Kak Joy Ricci. Thank you ya Kak. Oke, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Thank you banget nih buat dari mana nih, dari Yogyakarta, Jakarta, Jember, Banten, terus udah gitu dari Cinere ya, udah gitu dari wah, terus dari Padang ada nih. Wah, dari Padang ada berapa orang nih? Ada 3 orang kalau nggak salah gue cek tadi ya. Terus juga ada Richard. Oke, pokoknya hari ini ya, ini merupakan hal yang penting sekali nih. Bagaimana untuk ngedapetin job di dalam dunia voiceover ya. Orang kadang-kadang suka bingung nih, gimana sih cara ngedapetin job di dunia voiceover? Nah, linknya kemana? Apa yang mesti kita lakuin gitu kan? Nah, Rangga bakal ngasih tahu ya bagaimana caranya ya. Dan oke, ada Yeni. Hai Yeni. Alright. Nah, Rangga juga bakal ngasih tahu bagaimana caranya untuk dapetin job ya. Emang beda sih. Gue agak-agak beda zaman gue sama zamannya Rangga. Gue cerita dikit ya. Kalau dulu tuh gue bergerilya di Twitter ya. Mungkin karena waktu itu lagi kencang-kencangnya di Twitter kali ya. Ya, gue carilah keywordnya, butuh voice over, butuh VO, gue cari infonya, gue masukin ke sini, dan akhirnya ya alhamdulillah dengan tidak mengganti nomor gitu kan ya, job datang terus gitu loh. Nah, itu yang mesti lo lakuin ya. Dan juga selebihnya bakal kita cari tahu dari Rangga. Rangga udah siap dengan segala sesuatunya, dengan materi-materinya. Jadi bakal kita langsung oper ke Aga Rangga sih? Gak? Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman gak? Aman, alhamdulillah. Asik. Nah, ini nih, gue pengen tahu nih dari lu gimana sih cara ngedapatin job ya? Kalau dapetin job itu sebenarnya sih dari manapun bisa. Kalau kayak misalnya gue job pertama jujur ya, gue dapat dari senior kampus gue. Oke. Jadi bisa dibilang ya job pertama gue bukan iklan. Jadi gini ceritanya. 2020 awal gue mulai karir VO, itu tiba-tiba teman gue WhatsApp gue, "Gak, ini Bang gue mau ngadain acara nih, acara kayak produk syariahnya mereka lah." Oke. Waktu itu hostnya Stenia Gustaf. Oh, ya. Sip. Untuk VO nih, malam ini mau tayang. Oke, gue VO dengan alat gue yang masih sangat seadanya, belum seproper sekarang. Ya, alhamdulillah approve gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya mau nanya job VO dapat dari mana atau gimana dapetinnya ya, it can be from anywhere gitu loh. Ya. Siapa yang butuh suara lu atau enggak? Cocok gak nih kebutuhan suara klien sama suara lu gitu. Nah, itu dia. Nah, dan juga nih ya buat teman-teman yang udah hadir nih, Rangga dia
punya tips nih ya. Gimana caranya untuk ngedapetin job dan apa yang mesti lo lakuin, apa yang nggak boleh lo lakuin. Karena ini pas kita ngobrol-ngobrol, wah ini lo harus ngasih tahu nih, ini penting banget nih, keren gitu kan ya. Nah, jadi siap-siap aja nih ya. Kalau mau catatan, mau dicatat silakan, ya kan. Dan mau direkam juga. Ini kita rekam ya, udah direkam deh ya. Oke, udah direkam, sip. Alright, so silakan, Gak. Halo Yani Good. Ayo. Selamat pagi teman-teman, kelas penyiar. Perkenalkan, nama saya Rangga Prakasa. Mungkin udah ada yang kenal, mungkin udah ada yang belum. Boleh follow Instagram saya di @bacotomrangga untuk lihat-lihat orang udah pernah ngerjain apa aja sih kira-kira. Kira-kira gitulah ya. Saat ini gue berprofesi sebagai voice over talent. Tapi gue akhir-akhir ini juga akhirnya gue juga dipercaya sama agensinya teman gue untuk urus eventnya dia. Dan ini sedikit cerita nih, menarik nih. Gue akhirnya dipercaya untuk ikutan bantu-bantu di agensinya teman gue adalah dari job VO dulu. Gue nge-VO projectnya mereka. Akhirnya setelah tahu gue dulunya adalah penyiar radio, yuk ikut gue yuk untuk event pertama gue. Ikutan yuk produksi podcastnya salah satu kementerian. Nah, dari situ tuh, Jadi beda. Good banget. Beda versi gue. Jadi untuk ikut sama agensinya dia. Nah, itu berawal dari VO. Nah, untuk sedikit perkenalan, ya ini di slide pertama, ya nama gue Rangga Desa Prakasa. Gue adalah alumnus kelas penyiar BAC batch 12. Ya, seperti gue bilang tadi, gue saat ini adalah voice over talent, udah mau jalan 3 tahun, dan sekarang juga ngurus event juga, bantu-bantu agensinya teman. Next slide boleh? Jadi, kalau misalnya pertanyaannya, asik gak sih jadi voice over? Asik banget, asli. Dan ini dia alasan gue kenapa gue pengen jadi VO talent. Seperti yang gue bilang tadi di awal, gue awalnya adalah penyiar radio. Gue siaran dari 2017 sampai 2019. Nah, 2019 karena satu dan lain hal, akhirnya ya gue menyerah sama mimpi gue untuk menjadi penyiar ibu kota. Tapi gue nggak tahu kenapa, kayaknya skill gue di suara deh. Tapi kalau gue nggak jago nih, gue nggak pede sama looks gue. Akhirnya apa ya? Oh, VO talent. Baiklah. Gue jadi VO talent. Dan kedua ya sama sih, sebenarnya gue nggak pede MC dan gue nggak suka, gue lebih suka di belakang layar. Sama gue, ya sedikit gue suka kalau di tongkrongan, suka niru-niru atau impersonate orang, misalnya kayak impersonate tokoh-tokoh kayak ya Gus Dur lah, terus kayak tokoh-tokoh di film terkenal kayak film-film Bad Boy segala macam, ya gitulah kira-kira. Badut di tongkrongan sih intinya sih. Sama Bang nggak pede tampil, iya, senasib kita. Kalau gue suka kalah sama orang yang mau dibayar murah gitu. MC-nya. Iya sih ya. Makanya gue lari ke VO gitu kan. Kalau VO gue bisa harga ya gue bisa stuck di situ. Terserah lu mau dapat yang lebih murah tapi dapat hasilnya begitu. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira gitulah alasan singkat kenapa gue pengen jadi VO talent. Bukan pengen sih, akhirnya jadi VO talent. Akhirnya, alhamdulillah. Iya, akhirnya alhamdulillah. Boleh next slide? Nah, ini adalah klien-klien yang sudah bekerja sama gua, dan semua punya cerita masing-masing sih kliennya, dan alhamdulillah gua bersyukur gua bisa masuk industri yang gua pikirnya awalnya gua akan gagal lagi seperti journey gua untuk menjadi seorang penyiar radio. Ternyata alhamdulillah Allah mengizinkan gua untuk masuk ke industri ini. Dan berikut adalah beberapa iklan yang ada suara guanya. Oke, mainkan. Cafino Barista Series. Terinspirasi dari para barista. Dengan topping kopi asli dan coconut sugar. Cafino Coconut Latte dan Brown Sugar Latte.
Cavino, pasti rasa kopinya. Asik. Solo ya. Oke. Nah, yang next nih menarik juga nih. Gak tau kenapa gue suka banget sama project gue yang bertema action. Yes. Perusahaan yang menghadirkan merek semen terkemuka, SIG Presents. Inovasi mortar terbaik yang telah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya. Lebih mudah diaplikasikan. Dan hasil ajian kaca. Direkomendasikan ahli bangunan, arsitek hingga pemilik rumah. Mortar Indonesia dari SIG. Nah, ini gue ada cerita sedikit, boleh ya? Boleh. Nah, project semen mortar tadi, SIG, itu gue nggak akan tahu bahwa gue akan satu project sama Yayan Ruhian, alias Mad Dog. Gue nggak tahu. Pokoknya waktu itu, gue cuma dipanggil ke studio, lulus pitching ya. Oke, di Studio Mimpi, Antasari, jam segini. Gue datang. Produsernya waktu itu bilang, Mas Rangga sebentar ya, Mas Yayannya lagi take. Gue mikir, oh mungkin Yayan itu talent senior kali ya, talent senior. Ya udah akhirnya gue duduk ditawarin makan, pas gue makan, cuk, Yayan Ruhian keluar. Gue makan langsung kayak ada momen tiba-tiba hening berapa detik dong. Tapi gue belum yakin kalau gue bakal project sama dia. Soalnya kan beda take nih ruangannya, beda ruangan take nih. Gue take di ruangan yang lebih kecil. Oke. Akhirnya pas sudah mau take, gue dikasih lihat preview videonya dulu. Mas Rangga lihat previewnya dulu ya. Oke, siap. Ya, dan Ruhian di layar TV-nya. Wah, kok dia? Saya project sama dia. Gara-gara itu take pertama gue buru-buru banget tuh. Saking buru-burunya pengen foto. Mas Rangga jangan buru-buru ya. Oh ya, siap, Pak. Udah pas kelar take sesi pertama, Kang Yayan boleh minta foto nggak? Akhirnya ya udahlah, gue salaman sama dia. Buset, tangannya orang sekecil itu untuk kenceng banget genggam tangannya. Bagus nggak dipelintir gue. Bunyi kertak gitu tangan lo ya. Wow, bayangin gue tuh anjir, gue syuting sama orang yang pernah main Star Wars, John Wick. Dan gue seproject ini untuk melihat dia terlihat bagus di iklan dengan suara gue. Oke, baiklah. Dan fun fact-nya adalah berkat project itu kita upgrade alat rekaman di rumah gue. Wah, ya, berarti di atas UMR dong. Wah, ya gitu deh. Waduh, itu berapa kalimat itu, men? Awalnya katanya cuma 5 cut, cuma pas terakhir final mix ternyata ada 6 cut. Oke, 6 cut. Berarti 6 kalimat, let's say 6 kalimat lah ya. Lu bisa upgrade tools recording lo, that was something, man. It's totally something, you know. Indeed. Gile. Nah, dari situlah gitu gue bisa upgrade alat perang gue lah, walaupun ada salah satu alat perang gue yang nggak kepake. Oke, nextnya kita mainkan yang selanjutnya, boleh? Tawan, ganti tiket pesawat ke Surabaya pakai Reschedule Plus Traveloka. Oke. Ganti maskapainya untuk terbang ke Surabaya besok pagi. Siap. Reschedule Plus pertama di Indonesia, bukan reschedule biasa. Nah, ini ada ceritanya juga nih, Traveloka. Ini waktu gue ngerjain project ini di studio yang sama, tempat gue ngerekam iklan semen mortar, tiba-tiba si direkturnya deketin gue. Gak, ini gue ada project Traveloka lagi nih, rekamannya tapi Sabtu beda studio. Lo bisa nggak? Nah, jadi ya, gue dari dia tuh dapat 2 job Traveloka. Jadi
pas gue lagi kerjain Traveloka, gue dapat project lagi Traveloka lagi. Wih, mantep. Nah, itulah. Gile. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat, last but not least, ini project yang gue bilang sih menguras fisik dan tenaga gue. Tapi ya alhamdulillah orang tua gue akhirnya percaya gue bisa jadi VO talent karena iklan ini. Wah. Selamat untuk para juara bertahan yang masih tetap semangat makan. Makan enak lebih gampang. Banyak diskon promo kesebelasan GoFood. Nah, ini yang tadi gue bilang mungkin udah pernah lihat ya tahun 2021 iklan ini back to back main di TV ya. Jadi ini ada banyak cerita sih iklan ini ya. Yang gue bilang tadi pas kita ngobrol-ngobrol, gue rekaman dapat project ini tuh dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. 7 versi sekaligus gue rekaman. Jadi 7 versi itu, 4 versi itu 15 detik, 3 versinya tuh 6 detik. Semua pakai teknik speed reading semuanya, which is voice over technique that I really hate. Gue benci banget tuh speed reading asli. Tapi gimana, cuma brief kliennya minta cepet. Dan itu mending skripnya pendek, panjang. Panjang dan skripnya belum finalize. Waduh, ini dia. Skrip yang belum final itu yang ngeselin banget. Emang, tapi gimana? Iya. Akhirnya ayo jam 3 sampai jam 11 malam tuh hanya dihabiskan untuk coba-coba karakter gua, coba-coba intonasi gua, coba-coba tone gua, rendahnya semana, tingginya semana. Mas Rangga coba kayak penceramah deh. Mas Rangga coba kayak komentator bola deh. Mas Rangga coba kayak DJ Ali Kece deh, yang DJ pinggir jalan itu. Yang suka ngucapin selamat ulang tahun. Coba kayak gitu. Nah, itu hari pertama tuh. 7 jam. 7 or 8 hours maybe. Terus, revisi hari pertama. Ganti skrip. 5 jam rekaman. Gile. Revisi hari kedua. 5 jam juga. Balik ke skrip awal. Ya ampun. Ya namanya klien pasti ada BM lah ya, yang punya duit. Iya. Nah, cuma dari situ ya gue bilang tadi ya makin memperlihatkan bahwa status gue sebagai VO talent dari iklan itu salah satunya gitu. Ya itulah cerita di balik project-project VO talent lagi, project-project VO gue. Oke. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di @budgetomrangga. Asik. Oke, promo dikit ya. Harus dong. Oke, boleh kita langsung masuk ke materi. Oke, tadi ini udah. Kita langsung masuk ke materi. Nah, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih dapetin job VO pertamamu? Nggak bisa dipungkiri nih teman-teman, voice over ini adalah job yang sangat menarik. Mungkin salah satunya gara-gara enak ya, ngomong doang dibayar. Padahal walaupun aslinya tuh nggak ngomong doang gitu loh. Kita mesti pintar nerjemahin apa briefnya klien seperti apa, terus bisa main karakter juga, bisa nge-feel sama skripnya gimana, karena balik lagi kita nggak hanya sekedar baca. Bagaimana kita memberikan nyawa ke skrip yang kita deliver untuk satu project VO. Apakah butuh suara bagus? Oh, untuk industri sekarang sih nggak juga ya. Cuma kalau punya suara bagus ya lebih diuntungkan mungkin. Tapi itu aja nggak cukup sih. Dan apa aja sih kira-kira yang dibutuhin untuk mendapatkan job VO pertamanya kalian nih? Oke, let's discuss yuk. Boleh next slide? Nah, do's-nya adalah, balik lagi, sekarang suara bagus pun ya mungkin itu hanya menurut kita. Tapi untuk tahu bagaimana cara mainnya, dalam artian, oh gimana sih teknik ini atau enggak,
kalau kita menghadapi jenis skrip seperti skrip kayak tadi yang butuh speed reading atau skrip jenis manifesto, jenis dialog, pertama tuh kita mesti ikutan short course atau pelatihan banyak banget. Gua pun lulusan dari beberapa pelatihan, ada Voice Over Indonesia, ada Dubber and Writer, kelas VO, terus gua satu lagi ikutan dari Australia ada namanya Teresa Lim Studios. Di situ gua bener-bener dihajar untuk belajar banyak karakter, entah karakter kartun kayak karakter formal kayak. Nah, di situ yang pertama tuh lo mesti belajar dulu. Karena dari belajar secara otomatis lo ikutan komunitasnya. Nah, dari situ tuh akan ada info, wah ini ada job ini nih, butuh talent ini nih. Nah, biasanya si mentor bakal ngerekomendasiin lu nih, karena kan pas lagi ikutan short course, lu ada sesi recording juga dong. Sesi recording itu kayak simulasi gimana caranya lo menghadapi real rekaman di studio, dan gimana lo menghadapi pressure di brief sama klien yang maunya tuh kompleks banget. Nah, itu pertama, ikut pelatihan dulu. Yang kedua, kan lo kenal sama mentor tuh di short course voice over talent. Apapun short course-nya ya, coba deh lu minta izin ke mentornya, Kak, boleh nggak Kak, kalau Kakak ada project aku ikutan dong, mau lihat Kakak recording. Nah, biasanya kayak mentor-mentor yang levelan, sorry gue sebut nama ya, kayak Kak Tisa Julianti, suka tuh ngajak muridnya, terus rekomendasiin ke produser audio post. Nah, mungkin ya kalau beruntung si produsernya, boleh nggak minta sampel lo? Nanti lo bakal diminta rekaman di audio postnya dia tuh kalau beruntung. Nah, itu cara kedua nih. Nah, sebenarnya cara ketiga juga sih tadi, lo kenalan sama pihak produser sama audio engineer dan segala macem. Itu salah satu cara yang gua jamin lo bisa masuk ke industrinya. Bikin sampel yang bagus nih, ini cara selanjutnya nih. Dan ingat, bikin sampel itu jangan pernah menyadur dari karya yang sudah ada, yang sudah rilis dari VO Talent yang asli. Nah, itu bakal gue bahas di don'ts-nya. Next, boleh? Nah, seperti yang gue bilang tadi, lu harus bikin sampel yang bagus tanpa menyadur atau mengcover karya dari VO orang lain yang sudah rilis di media manapun tanpa izin. Soalnya gini, ketika karya dari satu VO talent itu muncul di media, itu nggak hanya punya si VO talentnya, itu ada kerja keras audio engineer-nya, ada kerja keras si copywriter dari agensinya, ada kerja keras dari produsernya dalam mendirect project ini supaya akhirnya approve dan bisa rilis. Jadi kalau mau bikin sampel, coba deh, oke kalian ikutin oh, intonasinya begini dari iklan yang kalian lihat ya. Produknya gue ganti deh namanya. Jadi misalnya mie apa gitu, atau enggak susu apa gitu loh. Bikin dengan intonasi yang sudah kalian pelajari ya di short course VO ya. Bikin sendiri deh. Terus silakan deh habis itu lo kalian mau posting kayak di sosial media atau di platform manapun, tapi jangan pernah kalian sekali-kali mengcover karya orang lain, karena itu bakal dinotis sama copywriter-nya di sosial media. Karena pernah ada kasus salah satu copywriter kayak ngeliat, oh skrip gua kok VO-nya bukan dia ya, pernah kasus kayak gitu tuh. Nah, yang kedua adalah jangan pernah self proclaim dulu sebagai VO talent dengan memposting cover VO di sosial media. Apalagi kalau kalian self-proclaim as VO talent dan kalian tidak tahu harga VO talent itu berapa dibayarnya, kucuk-kucuk kalian memproklamirkan diri kalian VO talent. Itu jangan. Mending kalian belajar dulu seperti yang gue bilang tadi. Ikutin mentor kemana-mana dia recording. Terus ya dari situ kalau udah kebuka jalan kalian untuk mendapatkan job pertama kalian, terus kalian posting project kalian yang membanggakan itu di sosial media,
itu kalian baru boleh bilang diri kalian VO talent. Karena ya VO talent itu bisa dibilang adalah kerjaan yang nggak main-main. Misalnya lu belum jadi VO talent, tapi lu udah memproklamirkan lu VO talent. Kalau ada produser yang lihat dan akhirnya mempitching lu, apalagi yang lu pamerkan di sosial media lu adalah cover doang, kok pas di pitching, pas gue minta sampelnya kok nggak sebagus yang di postingan sosial medianya dia ya? Nah, bingung kan si produsernya ya, akhirnya ya pandangan produser bakal minus ke lu. Dan balik lagi ya, cover VO itu adalah hal yang sangat mudah banget. Lo cuma ngikutin intonasi yang udah rilis, dari karya yang udah rilis, lo cuma ngikutin tone yang dari karya yang sudah rilis, that's it, gampang. Yang paling susah sebagai VO talent adalah bagaimana ketika lo rekaman, seperti yang bilang tadi, lo menerjemahkan briefnya klien. Kayak gue misalnya rekaman Gojek. Mas Rangga, bisa nggak kayak komentator ini nih? Bisa nggak kayak penceramah ini nih? Itu part yang susah, makanya mengcover itu nggak akan bikin skill lu tuh naik atau apapun. Ya mungkin lu bisa belajar intonasi, but real VO talent adalah ketika lu bisa di brief apapun sama pihak agensi, klien maupun PH. Nah, itulah pokoknya. Yang ketiga, lu males memperkaya referensi, intonasi, dan tone lu. Nah, misalnya lu, gue nyaman main di tone low, gue nyaman main di tone middle, gue nyaman main di tone tinggi. Pokoknya kalau tone tinggi gue berasa kayak Bimoki aja, which is my mentor. Jangan, please jangan. Lo perkaya referensi, intonasi, dan tone lo, supaya lo dapat kue dari job VO talent-nya tuh banyak. Kalau misalnya lo lihat sosial media gue, @bacotongrangga, orang mikir mungkin suara gue mainnya di tone low. Tapi nggak juga, ada project gue yang tone-nya tinggi, ada yang tone-nya middle, ada yang low juga, ada mungkin yang nyeleneh, yang menye-menye, ada yang speed reading. Makanya itu pentingnya lo memperkaya referensi intonasi lo dan tone lo, supaya lo tuh tetap bisa terjun di industri ini dengan apa istilahnya ya, dengan senjata yang lengkap gitu loh, nggak hanya satu intonasi atau tone. Nah, yang terakhir nih, mungkin bagi VO talent lain penting nggak penting, but for me ini penting banget. Jangan malas olahraga. Yes. Jangan malas olahraga. Itu penting banget. Karena gini, kayak gue bilang tadi, pas gue rekaman Gojek, gue membayangkan kalau gue nggak workout, gue nggak akan mampu rekaman berjam-jam, asli. Makanya gue bilang ya, kerjaan voice over talent itu nggak ngomong doang. Lu butuh fisik, lu mengeluarkan suara lu butuh power. Betul. Apalagi rekaman long hours, capek banget gitu loh. Makanya butuh ditunjang fisik yang bagus. Ya, salah satunya adalah coba deh lu mulai rajin olahraga dari yang mudah dulu deh. Misalnya nggak bisa lari, ya lu jalan kaki. Misalnya lu nggak bisa ke gym, ya lu bisa push up di rumah, bisa burpee segala macam, banyak opsinya kok. Yang penting jangan malas olahraga gitu aja deh. Kayak gue, misalnya gue dalam seminggu gue calisthenics sama lari, gue seminggu lari total bisa 20 km. Misalnya calisthenics, pull up, push up, ya udah olahraga yang simple aja dan murah, nggak harus mahal. Yang penting fisik lu ketika lu bekerja as VO talent tertunjang dengan olahraga yang lu lakukan. Kira-kira gitu deh. Karena nggak hanya sekedar baca aja ya. Betul. Bener. Apalagi kayak gue kan kalau misalnya di Ragam Indonesia tuh, wah itu sampai 25 halaman, men. Tuh dia kan. Dan itu mesti powerful banget, kayak misalnya, ayo tebak kita lagi ada di mana nih, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu bener-bener asli, men. Udah di halaman ke-10 tuh gue udah yang, aduh. Udah mulai olahraga, menghela nafas ya. Parah itu. Iya, ngap, men. Ini makanya. Gitu Oke. Bukan tips and trick ya, mungkin kalau gue bilang ya pengalaman gue untuk mendapatkan job pertama gue, itulah kira-kira. Oke. Yes. Ada nextnya? Oke. Sekian dan selamat menjemput job VO pertamamu. Asik. Amin, doa buat kita semua tuh.
Nah, itu dia. Ini juga udah banyak yang nanya-nanya nih sama lu nih nggak? Wah, boleh. Waduh, banyak banget. Aduh. Bingung milih yang mana nih. Monggo. Dipilih ya. Oke, mana nih ya? Bebas lu yang mana deh? Lu mau yang mana nih? Yang Oke. mana ya? Nah, ini nih. Mungkin ini Kak Joy, ini ada pertanyaan yang udah terpilih nih, yang mau masuk, yang kita udah baca. ada dipilih. Oke, Boleh Udah ya? dikurasi, boleh. Iya. Silakan. Di sini ada pertanyaan dari Rifka dari Jakarta. Saat melamar menjadi VO Talent, apakah cukup melampirkan portofolio rekaman suara kita saja? Atau perlu melampirkan CV juga nih, Kak? Nah, terlebih lagi, bagi VO kan talent pemula yang background-nya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang relevan untuk posisi VO Talent ini. Nah, selain itu, gimana sih cara buat portofolio VO yang menarik untuk klien? Mohon infonya, Kak. Terima kasih. Gimana tuh, Kak Rangga? Betul. Kak Roy, boleh Simpelnya dong? adalah gimana caranya lo masuk ke industrinya lah ya. Cuma lebih ke gimana sih cara bikin sampel, gimana sih caranya bikin portofolio, itulah kira-kira ya. Tadi dari siapa? Sorry? Dari Rifka dari Jakarta. Dari Rifka. Pertama, di istilah voiceover kita nggak ada yang namanya istilah melamar. Kecuali kalau lo mau jadi in-house VO-nya dari satu channel TV, mungkin iya. Tapi balik lagi ya, gue bilang tadi ketika lo mau masuk dunia VO, terutama VO iklan ya, coba deh lo ikut short course-nya. Dari situ lo tau lah cara main VO tuh seperti apa sih intonasinya, seperti apa sih tone yang dibutuhkan klien zaman sekarang. Jadi lo nggak sekedar belajar teknik doang, lo tahu industrinya seperti apa. Kalau dibilang harus melampirkan CV nggak? Oh tidak, tenang. Karena CV kita adalah suara kita. Nah, dan keuntungan ketika lo ikut short course VO adalah, lo kan short course-nya diadakan di suatu audio post. Lo akan merasakan rekaman sampel lo. Nah, nanti sampel lo akan kesebar tuh ke studio mana-mana rekanannya, karena ya dari satu studio ke satu studio connecting mereka, saling cari talent, saling tukeran koleksi talent gitu loh. Kayak gue misalnya, gue job pertama studio gue tuh Januari, tiba-tiba next job ada yang hubungin gue nih, halo Mas Rangga, saya ini dari studio ini, which is studio yang belum pernah gue kerja sama sekali. Ya tiba-tiba nomor lu, nama reputasi lu nyebar aja, gitu loh. Itu dia. Terus ya bisa juga kayak gue tadi bilang pas ngobrol-ngobrol, coba deh lu sering nongkrong, sering bergaul gitu loh. Ya lu nggak akan tahu kan job lu akan datang dari mana. Gitu loh, kayak gue bilang tadi, tiba-tiba gue megang beberapa job kementerian untuk proyeknya mereka, terutama Kemendikbud ya. Sampai akhirnya gue bisa megang Kemenperin juga, dan suara gue tayang di Dubai dan Jerman. Mantap. Itu dari lu nongkrong aja dulu. Coba mulai bergaul sama circle-circle lu yang mungkin dulu lu tinggalkan. Yang positif ya circle-nya ya, jangan yang negatif ya. Takutnya. Iya. Siapa tahu rezeki lu bisa dari situ, gitu loh. Kayak gitulah kira-kira jawaban gua. Dan bagaimana caranya bikin portofolio yang bagus? Sebenarnya dalam dunia VO zaman sekarang ya, nggak ada yang namanya suara bagus, nggak ada yang namanya suara jelek, nggak ada. Tergantung semua kebutuhan klien. Pasti teman-teman pernah dengerin entah kapan suara iklan yang ganggu banget kayak, apa kabar? Saya lagi ya. Pasti pernah. Ya karena tujuan tujuan si klien buat iklan itu adalah supaya biar customer gue inget nih. Makanya gue butuh suara yang cempreng tadi. Biar customer inget sama produk gue, apalagi kalau tuh iklan mainnya back to back di TV. Gimana nggak ngotot tuh iklan di pikiran kita tuh. Jadi kalau bilang
suara bagus atau tidak, sekarang tuh bedanya tipis. Kecuali kayak zaman dulu tuh, kayak zaman kita kecil, kita kecil. Kayak, Beda umur, man. Kijang memang tiada duanya. Dulu iya butuh golden voice. Karena mungkin iklan Kijang nanti, Kijang memang tidak duanya. Jadi ya, suara bagus atau tidak bagus, tembok barrier atau temboknya tuh udah rata sekarang. Tergantung kebutuhan klien, maunya seperti apa. Oke. Gitu. Berarti Jadi, suara cempreng juga tetap laku ya? laku. Yang penting ada ciri khasnya yang bisa Ada ciri nempel di khasnya, suatu produk. gali ciri khas kalian deh. Gitu. Kira-kira lah. Ini nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak Rangga. Ini ada pertanyaan juga dari Natania dari Madiun. Apakah seorang VO beginner sudah bisa atau pantas nih untuk membuka freelance project voice over walaupun hanya dengan bekal portofolio yang mengikuti challenge di Instagram? Wah, boleh kok kalau akhirnya bakal ada calon klien yang menghubungi kalian via DM untuk satu project, kenapa enggak? Asalkan seperti gue bilang tadi, jangan pernah mengakui cover VO sebagai portofolio kalian. No, it's a big no-no. Selama kalian, justru malah gue pernah dengar dari salah satu produser, namanya Mbak Nung, dia nggak mau pakai talent yang cuma bisa cover VO. Challenge masih oke. Karena ketika lu challenge, lu tidak mengcover VO, lu berusaha dengan versi lu, dengan intonasi lu yang original, lu mengikuti challenge tersebut. Dan siapa tahu dari situ kebuka. Oke. Nah, ini pertanyaan ada mungkin berhubungan nih dengan yang sebelumnya, Kak. Dari Kuracuniko, ini pertanyaan dari YouTube nih. Tadi dijelaskan, nah yang tadi kita bahas, Kak, kalau kita nggak boleh nge-cover ya, don'ts kan. Nah, kalau dijelaskan tidak boleh mengcover karya orang lain yang sudah rilis. Misalkan, kita udah upload VO scriptnya dari voice over challenge yang sudah berlalu. Apakah kita perlu izin untuk upload itu, untuk pakai itu jadi porto kita, walaupun tujuannya untuk latihan aja nih, Kak? Itu tadi kalau challenge masih boleh. Berarti kalau lu tiba ujuk-ujuk lu mengcover VO orang tidak. Karena kalau challenge pasti udah ada kerjasama sama si yang empunya challenge sama si produk itu. Akhirnya bikin challenge. Gitu. Nggak mungkin dong si empunya challenge ini tiba-tiba ujuk-ujuk, bikin challenge iklan ini tanpa izin. Ya kecil kemungkinan kayak gitu sih. Tapi kok kalau masih challenge masih oke. Kalau untuk mengcover ujuk-ujuk tiba-tiba karya orang lu sadur, terus lu jadikan portofolio, apalagi lu nggak tahu harga nih. Nggak tahu harga VO tiba-tiba. Gue pernah nemuin kasus kayak gini. Itu dibahas juga sama di komunitas VO gue. Orang VO harga 25.000. Posting di IG. Nggak jelas kan? Jadi makanya fungsinya ikut kelas itu adalah kalian belajar industrinya juga. Belajar iklim bisnisnya juga. Jangan asal men-self-proclaim diri kalian VO talent lah, atau apapun lah ya. Gitu. Jadi kalau mau bikin portofolio dari challenge boleh, atau kayak gue bilang tadi, lo bikin sendiri dengan referensi dari iklan yang lo lihat, nama produknya lo ganti, intonasinya lo mainin. Cakep. Tapi kalau skripnya kita pakai dari challenge tadi, boleh ya, Kak? Perlu izin nggak dari yang penyelenggara challenge-nya tadi? Ya kalau challenge gue bilang tadi ya, izin ya monggo, silakan. Oke. Boleh banget. Ada, mungkin Kak Joy ada pertanyaan yang masuk nih juga, Kak Joy. Ya. Ada yang nanya nih, gimana cara promosi suara kita buat VO talent yang di luar Jakarta? Apalagi nggak semua project ini bisa di remote, dan apakah untuk VO talent luar kota perlu gabung dengan agency? Nah, ini nih. Suka. Ini yang gue alamin ya.
Gue pasti selalu mempromokan gitu, mempromokan apa yang udah pernah gue lakuin. Dulu waktu belum kencang banget job VO gue, ya, itu gue selalu ya, dari iklan radio aja yang gue posting gitu kan. Nah terus udah gitu paling dari apa yang gue baca, gue ngambil skrip dari berita apa, nah itu gue rekam, gue baca gitu. Nah udah itu barulah yang lain tuh gue posting. Terus yang paling penting sih harus sering promo ya, sering mempromokan sampai orang ini tahu, karena kita punya skill harus kita kasih tahu ke orang, karena skill kita ini bukan selingkuhan, ya kan? Nah, iya dong, ya. Gimana lu mau tahu lo seorang voice over talent kalau lu nggak mempromosikan diri lu sebagai seorang voice over talent, ya kan? Nah, dengan begitu nanti ya agensi itu atau ya komunitas-komunitas itu akan ngajakin sendiri untuk lu bergabung gitu. Kalau misalnya lu udah punya banyak portofolio gitu kan. Dan gue setuju kalau misalnya jangan bikin yang cover-cover gitu ya. Nah, gue setuju banget ya. Kalau bisa sih ya lu cari aja dari skrip dari berita apa, udah lu rekam dengan berbagai macam intonasi misalnya gitu. Ya, kayak gitu aja. Itu dia. Nah, baru lu post gitu kan ya. Nanti yang kita kan emang kagak butuh CV ya. Kita cuma butuh sample voice. Iya. Gue minta dong sample voice lo. Nah, siap sedia, langsung kasih link atau udah tersedia di HP. Itu dia. Jangan sampai entar ya gue rekam dulu, kecuali kliennya minta coba dong rekam ini line ini. Nah, gitu. Iya kayak gitu. Ya. Nah, dan juga udah banyak lah beberapa WA group yang bakal lu gabung sama Voy juga ya, Bu? Apa tuh? Lu gabung sama Voy ya? Ya VOI ya, Voice of Indonesia iya, karena gue jebolan situ batch pertama. Ya, Voice over Indonesia. Iya kan, di grup ya. Iya. Oh, sama berarti kita, Ben. Ya. Nah, itu dia. Jadi banyak sih sebenarnya yang promo sekencang-kencangnya lah, biar orang tahu kalau lu adalah voice over talent. Tapi ingat, jangan cover. Bener tuh apa yang dibilang sama Rangga, ya. Itu dia. Pokoknya di luar kota jangan ini deh, jangan pernah berkecil hati untuk dapetin job di Jakarta. Bahkan gue sedikit cerita ya, temen gue ada voice over talent Surabaya. Itu 2000 kota banget dong. Yoi. Dia dapat kok iklan-iklan kayak Pocari Sweat, dapat kok. Nah, iya sama. Gue juga dapat Daihatsu gitu kan. Terus dapat. Mami Poko. Dapat aja gitu loh. Itu dia. Yang penting kita rajin promoin aja enggak ya? Iya. Itu tadi benar, skill itu bukan selingkuhan. Pamerin aja udah. Pamerin. Karena itu bukan sesuatu yang tabu, men. Iya. Orang harus tahu. Betul. Oke. Nah, abis dari kita bilang ngobrolin kalau bisa banget ya Kak, meskipun di luar Jabodetabek tetap dapat job di Jakarta bisa. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mungkin Kak Rangga dan Kak Joy dapat menjawabnya nih. Dari Dara yang berdomisili di Aceh. Gimana caranya supaya bisa join agensi kayak Kak Rangga dan Kak Joy? Gimana tuh Kak? Gimana sih Kak biar bisa join agensi? Siapa dulu nih yang jawab? Nih. Boleh Kak Rangga dulu ya. Sebenarnya kalau agensi, gue nggak tergabung di agensi manapun. Cuma kadang yang menghubungi gue tuh agensi iklannya langsung. Agensi kayak misalnya, Mas Rangga, aku dari agensi ini. Aku ada proyek iklan ini. Cut-nya segini, budget segini. Aman nggak? Kalau aman, tolong dong Mas bacain sampel ini. Misalnya approve, ya udah Mas approve rekaman di sini. Jadi kalau untuk kayak agency as in talent management ada, tapi gue tidak ikut. Kalau gue sih lebih kayak ya udah, gue ketika sudah ikut short course dan gue suara gue sudah diputar kemana-mana keliling studio, ya insya Allah ada kok jobnya gitu loh kalau gue ya. Gitu. Oke. Jadi dan hebatnya tuh mereka dapat nomor kita dari mana ya? Ada aja mungkin kayak gue rekaman di studio A nih,
Tiba-tiba Studio B nih, gue mau dong cari talent yang suara lo, mereka langsung kasih tulisnya tuh, termasuk ada gue di situ. Akhirnya yang terprospek gue dapatlah. Oke. Nih namanya siapa nih talent ini nih? Nomornya berapa, lo ada nomornya nggak? Akhirnya udah nomor gue kesebar. Nah itu dia, emang benar sih. Gue juga nggak ikut agensi manapun, cuma agensinya yang ngubungin gitu loh. Iya. Jadi yang penting asal jangan ganti nomor aja. Iya. Usahain lu ya tetap stick di nomor itulah gitu lah. Nomor telepon lu yang gampang dihubungi gitu. Paling itu aja sih. Karena dengan banyak banyak kita ngelakuin job, kita dapat job gitu kan ya. Dan akhirnya udah mereka bakal nyari sendiri aja. Gitu. Nah, yang penting untuk ngedapetin job pertamanya ini nih, lu jangan mengecewakan orang ya. Begitu diminta deadline-nya, kapan deadline-nya? Malam, oke. Itu buat yang di luar kota ya. Karena kan kalau gue sih dapat jobnya tuh nggak datang ke tempat recordingnya gitu. Karena ya udah di rumah aja gitu. Nah, paling itu sih. Sama penting tuh sampai gue lupa, investasi di alat. Iya betul. Nggak rugi kok kalian mengeluarkan sekian juta untuk alat yang proper. Gue tidak bilang harus mahal ya. Betul. Yang penting proper untuk rekaman. Dah, nggak rugi kok. Itu investasi kok. That's right, man. Bener banget. Soalnya gue juga dulu pakai pertama kali recording itu gue pakai Shure KW. Lu masih yang harga 200.000. Lu KW tapi Shure. Gue Tafware. Itu mic condenser yang frekuensinya hancur banget deh. Tapi ya job pertama gue itu. Terus dapat job kedua gue dari Audio Post, itu belum rekaman di studio ya, jobnya ya, masih rekaman remote ya. Dapat job Energen untuk tayang di Filipina, gue pakai mic itu. Mantap. Everybody start somewhere gitu loh. Nggak langsung mulai. Ya kecuali kalau lu kaya dari awal bisa beli Shure yang beneran Shure ya. Iya. Shure SM7 misalnya. Waduh. Ya go ahead silahkan. Tapi kalau yang belum ada akses untuk beli alat-alat yang levelnya elit, ya boleh pilih aja yang proper dulu gitu. Iya, betul. Yang penting bisa kerekam dan nggak ada noise. Ya, betul. Itu dia tuh. Ya. Oke, sama noise, gue pengen jelasin. Apa tuh? Sebetulnya, kalau untuk VO remote ya, gue pernah diajarin sama mentor gue gini. Masalah noise adalah itu bukan urusan lu. Tugas lu adalah merekam suara lu aja, sesuai brief klien. Masalah noise, nanti ada timnya dia sendiri yang ngerapiin lah. Yang nge-EQ sendiri lah. Tugas lu adalah nge-VO. Kecuali kalau mereka akan membayar lu sebagai sound engineer, itu beda cerita. Itu cost-nya nambah lagi. Tapi ketika lu hanya dipercayanya VO talent, ya udah, just script mentah aja. Tapi alangkah baiknya ketika lu rekaman cari waktu yang pas, misalnya malam, atau enggak ketika daerah rumah lu udah lagi sepi gitu loh. Iya. Oke. Kalau gua. Yap, sip. Nah, tadi ada yang pertanyaan terakhir dari siapa tadi itu? Last question dari Vika nih. Vika apa ya? Apa nih Visa? Yang mana ya? Iya, dari Vika dari Padang, Kak. Yang jauh lah dari Padang nih. Selamat, Kak. Sekota nih. Awak. Boleh Kak Joy langsung dijawab. Oke, sebagai pemula tools apa yang harus minimal kita miliki, tools ya. Dan aplikasi apa yang bisa digunakan pemula kalau kita nggak dapat tawaran dari orang terdekat. Sebagai pemula, gimana sih Kak kiatnya biar kita bisa dapat project VO ini? Oke. Tools. Oke. Nggak, lu pakai toolsnya apa nggak? Boleh kasih tau dong. Kalau gue tools dari microphone yang gue pakai sekarang ini, gue pakai Audio Technica ATR 2100X. Murah banget, cuma sekitar 1,5 juta. Itu udah lengkap tuh. Bahkan sound card-nya udah built-in. Jadi ya
Oh, lu udah sama sound card built ya? ini dalam mic-nya. Makanya gue bilang tadi sound card gue nggak kepake kan yang gue beli. Coba dong, bisa liatin nggak? Mic-nya itu mic USB ya berarti ya? USB mic. Oke. Udah dapat apa kayak tripodnya, udah dapat kabel segala macam, udah dapat kabel yang buat jacknya langsung, udah dapat jack USB-nya juga. 1,5 juta udah paket lengkap lah, segitulah. Ya. Terus itu kalau di luar komputer ya? Iya, di luar komputer. Kalau laptop ya spek biasa sih gue. Terus kalau untuk aplikasi rekamannya sebenarnya apa aja, tapi kalau gue pakai Adobe Audition. Itu gacoan dari kelas penyiar tuh dari dulu. Yes, sama men. Tapi balik lagi sih ya, klien nggak akan melihat lo pakai aplikasi apa. Yang penting kan klien mintanya lo ngirimnya MP3 apa WAV. Klien nggak akan nanya lo pakai Adobe Audition, pakai Cubase, kayak mau pakai Pro Tools, nggak akan nanya. Iya, betul. Gitu. Betul banget. Nah, juga tadi si Vika ini sempat nanya juga nih untuk pemula gimana ngedapetin projectnya. Tadi kita udah sempat ngasih tahu juga ya gimana cara untuk ngedapetin projectnya. Yang penting sekali lagi kita ulang nih, yang penting lo mau ini aja nih ya, bikin sampel suara lo ya, jangan ngecover, cari bahan dari ya berita-berita apalah, yang penting lu mencoba dengan berbagai macam intonasi, mau yang tinggi, mau yang rendah, atau mau yang lo juga bisa gitu. Nah gitu. Jadi udah gitu, lu rajin mempromosikannya gitu kan. Lu pokoknya yang pasti lu bakal ngeposting tuh yang terbaik lah, jangan yang jelek lu posting, ya kan? Nah, cuma hati-hati dengan mendengar pertama kali recording suara lu, kok begini suara gue ternyata ya. Itu pasti bakal kejadian tuh. Benar. Nah, itu dia. So, itu dia yang udah kita kasih ya. Dan juga buat yang ini banyak banget sih yang nanya sih sebenarnya. Iya Kak Joy, tadi pertanyaan yang kita bacain itu mewakili pertanyaan teman-teman ya, karena mirip-mirip ternyata pertanyaannya. Mirip-mirip ternyata ya. Antusias mau jadi voice over talent ya. Iya, jadi sedih nih nggak dibacain pertanyaannya ya Kak ya. Karena mewakili pertanyaannya. Nah, boleh dong Kak Rangga, Kak Joy, sebelum kita menuju penutup karena durasi ya, boleh dong kasih highlight dan summary nih, kira-kira gimana sih kelas hari ini dan kesimpulan dari kelas hari ini gitu Kak. Oke. Dari siapa dulu? Boleh dari Kak Rangga dulu karena materi hari ini ya. Ya. Menurut gua adalah kesimpulannya, voice over ini adalah industri yang sangat fair, apalagi zaman sekarang. Nggak ada yang namanya suara bagus. Bagus itu adalah ketika suara lu, tone lu, ketemu nih sama kebutuhan klien. Jadi siapapun bisa masuk. Mau lu muda, mau lu tua, mau lu masih SMP, SMA, SD, malah ada talent SD. Jadi ya, ketika lu memutuskan jadi VO talent, ya go ahead, silahkan. Cuma dengan cara yang benar, ikut course, belajar intonasi, belajar industrinya. Dan jangan lupa power of social media. Benar banget. Sip, itu dia. Dan juga VO ini adalah benar-benar adalah suatu pekerjaan yang bisa lu lakuin, yang bisa lu handle sampai lu tua gitu. Bahkan mungkin lu kerja sekarang, kantoran. Begitu lu udah masuk dunia VO, lu mungkin bisa keluar dari kantor lo. Ya? Betul. Nah, ya, dan fleksibel banget. Lu nggak perlu mandi, ya kan? Lu nggak perlu wangi-wangi beli baju. Kalau MC coba, lu datang terlambat dimarahin, lu mesti keluar duit beli baju, ya kan ya? Ya, tapi yang jadi MC jangan berkecil hati, maksudnya. Yang jadi MC bisa jadi VO kok, tenang aja. Nah, tenang aja. Tapi asiknya adalah, gue ke studio bisa pakai celana pendek. Nah, iya, bener banget. Orang nggak ada yang tahu nih gue udah sikat gigi apa belum, ya? Itu dia enaknya sampai tua. Karena begitu ada beberapa orang yang gue lihat itu, mereka udah tua, umurnya udah 50-an, 60. Tapi begitu ngomong, ya, kayak atau mereka siaran gitu, hey, siaran seperti itu, Mike. Waduh, itu dia hebatnya dunia voice over, ya. Lu bisa menghibur, percaya nggak? Dengan VO dengan suara lu bisa menghibur.
menghibur orang, ya minimal anak lo deh. Begitu dia ngedengar suara lo, ini suara papa ya? Wah, itu tuh muka dia tuh yang priceless banget tuh sih. Bener, itu yang gue dapetin. Emang sih waktu itu gue dapatnya duitnya nggak gede ya. Cuma muka anak gue begitu dia tahu gue ngisi suara Monkey King, dia kaget. Subhanallah. Iya, itu dia. Walaupun suara gue seperti ini ya, gue ngomong seperti ini, orang-orang bakal nggak ada yang percaya kalau misalnya kayak gue bawain ragam Indonesia, karena ragam Indonesia tuh yang suaranya tuh yang cempreng gitu, kayak yang hai, balik lagi sama gue di sini, dan sekarang kita mau jalan-jalan nih. Kita bakal ngebahas satu tempat yang oke sekali. Capek men begitu, gila 25 halaman lo. Bayang nggak sih? Sama ya. Nggak ada yang percaya kalau misalnya suara kita yang asli tuh adalah suara yang kita VO, kan orang nggak ada yang percaya kita VO talent loh. Nah, that's right. Dan hebatnya VO talent ini ya, walaupun sekarang lagi maraknya AI, nggak akan bisa deh AI ngalahin kita. Percaya deh. Betul. Karena Itu dia. VO talent itu adalah memberikan nyawa ke skrip. That's right. Ya. Lucu banget, memberikan nyawa. Cakep banget, men. Oke, itu dia. Ya, mungkin itu dari gue. Yang penting ingat aja, jangan lupa rajin promo, rajin latihan. Wherever you go, lu ngelihat billboard apapun, lu coba dengan berbagai macam intonasi. Nah, itu yang mesti lu lakuin. Latihan terus. Gue juga masih sering latihan kok. Walaupun udah ya bertahun-tahun gitu. Itu aja sih. Thank you banget untuk Kak Rangga dan Kak Joy, untuk teman-teman yang Sama-sama. Gue juga belum bisa bertanya hari ini, boleh ya nanti teman-teman di sini mungkin langsung ke sosmednya Kak Rangga dan Kak Joy, boleh ya nanti kalau ingin tanya-tanya Kak? Boleh. Boleh. Ya. Oke, thank you untuk Kak Joy dan Kak Rangga atas materi dan juga hari ini tuh seru banget materinya dan juga obrol-obrolannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, amin. Dan semoga dari semua yang ikut ini ada yang terjun di VO talent. Amin. Nah, ini aku mau ngumumin 3 orang pemenang tadi Kak, yang pertanyaan terpilih best pertanyaan nih. Di sini ada dari Rifkah, dari Jakarta, dari Yuri Amirohitosi dari Indralaya, Sumatera Selatan. Ini satu tempat sama aku, Palembang ya. Terus ada Natania dari Madiun juga. Congrats buat yang udah terpilih mendapatkan e-voucher senilai 250.000. Nanti boleh langsung chat admin ya. Chat admin kelas penyiar ID di 0811 881144. Nah, jangan lupa untuk kamu juga jangan sedih kalau yang belum dapat e-voucher, tenang aja, masih ada 2 lagi voucher yang mau dibagi-bagiin sama kelas penyiar hari ini. Kalau kamu yang upload hari ini di IG kamu dan tag kelas penyiar _ID dan juga tag akun Instagramnya Kak Rangga dan Kak Joy hari ini ada @bacotomrangga dan mentorator kita hari ini @joyrichi_pdg. Boleh banget dong share nanti kamu upload di story tentang keseruan hari ini dan juga materi hari ini. Biar dapat voucher ya Kak ya. Nanti akan dihubungi langsung oleh kelas penyiar. That's right. Jangan lupa juga nanti mau ada kelas VO bareng Kak Deprita Soraya di website kelaspenyiar.com ya. Karena buat teman-teman masih ada promo nih sebesar 99.000 aja untuk join kelas penyiarnya. Nah, sebelum penutup nih, sebelum aku tutup Kak Joy, Kak Richie, teman-teman semua, boleh dong kita nanti foto bareng dulu ya. Yuk semuanya on bisa on cam. Nggak apa-apa, belum mandi nggak ketahuan kok kalau Zoom. Ya Kak ya? Yuk on cam yuk semuanya, kita foto bareng. Kak Awe, boleh dong layoutnya biar kita bisa foto bareng yuk. Ya, selamat pagi. Oke, di sini akan aku mandu untuk foto barengnya. Di sini ada 4 kloter, teman-teman. Jadi kita mulai kloter pertama dulu. Siap? Yang kloter pertama, boleh gaya siap? Boleh. Posisi kamera on, tampilan kece. Hitungan 3 dari saya. 1, 2, 3. Oke, kita standby untuk yang kloter 2. Bisa siap-siap dulu aja, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, panjang. Hitungan 10 detik dari saya untuk kloter 2. 10,
9, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, untuk kloter 2, standby kloter 3. Siap-siap dulu. Hitungan ketiga dari saya. 3, 2, 1. Yang banyak, yang banyak. Oke. Sip. Terakhir, kloter terakhir siap. Hitungan terakhir, 3 dari saya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you banget semuanya. Thank you. Kita udah sampai di ujung acara juga ya. Terima kasih untuk KPI yang sudah menyelenggarakan Kurma hari ini. Thank you juga untuk mentorator kita dan alumni. Saya ucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sesi Kurma hari ini. Semoga mendapatkan insight dan manfaat ya. Semoga bisa semuanya jadi VO talent, kata Kak Rangga. Amin. Kelas penyiar bakal buka kelas VO? Iya, nanti kita akan buka kelas VO. Kapan ya Kak Awe? Nanti mungkin akan di-up di kelas penyiar ya. Jadi makanya kalian jangan lupa follow @kelaspenyiar_id dan pantengin website kelaspenyiar.com juga ya. Oke, itu dia. Jangan lupa yang di Sumatera Barat bisa hubungi gue ya. Boleh banget ya, langsung nanti DM Kak Rangga dan juga Kak Joy di @bacotomrangga dan di Depok boleh DM gue juga ya. _pd. Yes. Kurang nih ya Kak, kurang banget waktunya kayaknya. Kurang, cuma sejam tambah lagi lah. Kurang lah. Kurang banget pokoknya. Makanya teman-teman ikut kelas penyiar biar bisa waktunya lebih lama untuk ngobrol sama Kak Joy dan Kak Rangga juga ya. Ikut pokoknya. Aku izin tutup dulu. Saya Fisa Maharani, izin pamit undur diri ya. Teman-teman kalau ada yang butuh MC atau host boleh banget DM aku di IG. Pakai Fisa. Promo ya Kak. Apapun jadi dia, pakai Fisa. Siap, di IG @fisa_mhrn ya. Thank you banget semuanya. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai azan maghrib ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Joy, terima kasih Bang Rangga, terima kasih Vika. Thank you. Halo, nama aku Nevisia. Nama gue Feral. Nama gue Andrew. Jadi perkenalkan, gue Amri Muhammad. Yo guys, gue Rizky. Gue murid dari kelas BAC angkatan 27. Pesan-pesannya ikut BAC adalah seru banget dan bermanfaat banget sih. Di sini belajar banyak banget dari mulai scripting, editing. Terus juga mentor-mentornya asik-asik. Terus juga didatengin dari profesional dan jago di bidangnya. Banyak banget pelajaran yang gue dapetin karena posisi sekarang gue newbie banget, gue gak ngerti apa-apa tentang radio. Tapi dari kelas ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang broadcasting yang sangat mantap. Dan tugas-tugasnya tuh beneran nambahin skill sih. Jadi tahu banyak hal baru di dunia radio dan broadcasting. Kelasnya sangat menarik. Gue sendiri belajar banyak, terutama mengenai ilmu broadcasting dan radio production. Buat teman-teman semuanya yang pengen belajar kayak gue, join aja untuk batch berikutnya, udah dibuka, cek aja Instagramnya. Terima kasih BAC. Halo, gue Reza Al-Kadri, gue mentor dari Broadcasting Advanced Class, kelas penyiar Indonesia. Kali ini senang banget bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi barengan sama teman-teman yang semangat banget pengen bekerja di dunia radio. Beberapa hal yang bisa gue kasih tahu sih, yang pasti mereka sangat antusias ya, pengen tahu seputar dan dunia radio seperti apa, pengen belajar lebih lanjut, dan juga pas tes, walaupun banyak yang grogi, tapi banyak juga yang keren-keren dan mudah-mudahan bisa mendapatkan bakat-bakat terbaru. Sampai ketemu lagi di kelas penyiar Indonesia berikutnya. Bye-bye.